Tsumma kabbir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kabbir. Maka nuli-nuli takbir sira lirruku'i krana ruku', warfa' yadaika lan ngangkat sira ing tangan loro sira. Kama sabaqa kaya barang kang wis dhisik wa muddalan dadiaken sira at-takbira ing takbir ilantiha irruku'i tumaka tutuke ruku'. Summa mongko nuli do nyeliaken sira rahataika ing tapak tangan loro sira ala rukbataika ing atase dengkul loro sira wa sabi'uka lan utawi driji sira iku mansyuratun den beber wansib lan jejegna sira rukbataika ing dengkul loro sira wa mudda dhahraka lan dawaaken sira ing geger sira wa unuquka lan ing gulu sira wa ra'saka lan ing sira-sira mustawiyan hale pada rata khas-sahifatil wahidati kaya papan kang siji wajafi lan benggakna sira mirfaqaika ing sikut loro sira anjambaika saking lambung loro sira wal mar'atu lan utawi wadon iku la taf'al ora kena nglakoni wadon dzalika ing mengkono-mengkono benggang bal tadummu bali ngumpulaken ba'da ing setengahe wadon ila ba'din maring setengahe wa qul lan maca sira subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana ma suci Rabbi duh pangeran kula al-azimi kang agung wa bihamdi lan kelawan muji hi ing Allah salasan kaping telu wa ing kunta lan lamun ana sira iku munfaridan ijen faziyadatu mongko utawi nambahi ila sab'in maring 7 wa asyrin lan 10 hasanun iku hasanun luwih bagus tsumma rafa' mangka nuli ngangkat sira ra'saka ing sira-sira hatta ta'tadila sehingga itidal sira qaiman hale ngadeg warfa' lan ngangkat sira yadaika ing tangan loro sira qailan hale ngucap sami'a Allahu liman hamidah sami'a midanget sapa Allah Gusti Allah liman dumateng tiyang hamidau kang muji wong ing Gusti Allah fa idza stawaita maka tatkala wis jejeg sira qaiman hale ngadeg faqul maka ngucap sira rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd rabbana duh pangeran kula punapalaka kadue tuan alhamdu utawi sedaya puji mil'us samawati kang ngebeki pinten-pinten langit wa milul ardi lan ngebeki bumi wa mil'u ma syi'ta lan ngebeki barang kang sampun krasa min syai'in saking swiji-swiji ba'du sasampunipun wa in kuntalan lamun ana sira fil fariidati ing dalem salat fardu as-subhi subuh faqra maka maca sira al-qunut ing donga kunut fir rakaati ing dalem rakaat ats-tsaniyati kang kaping pindho fi i'tidalika ing dalem i'tidal ira minar ruku'i saking ruku'
Tsummasjud mangka nuli sujud sira mukabbiron hale takbir ghairu rafi'in kang orang angkat al yadaini ing tangan loro wada' lan nyelakan sira awalan ing dalem kawitan alal ardi ing atase bumi rukbataika ing dengkul loro sira summa mangka nuli yadaika ing tangan loro ira summa mangka nuli jabhataka ing batuk sira maksyufatan hale dibuka wa do'lan nyeleaka sira anfaka ing irung sira mal jabhati serta batuke wajafilan benggangake sira mirfaqaika ing sikut loro sira anjambaika saking lambung sira loro sira waqilan nglempitas sira batnaka ing weteng sira an fakhdaika saking pupu loro sira wal mar'atu lan utai wadon iku la taf'alu ora kena gagawe mar'ah dzalika ing mengkono-mengkono mazkur wa lan yalaka sira yadaika ing tangan loro sira alal ardi ing atase bumi hadz wa haleng nganceri man kibaika pundak loro sira wala tafrush lan aja gelar sira dhira'ika ing lengan loro sira alal ardi ngatasé bumi wa qul lan ngucap sira subhana rabbiyal a'la subhana ma suci rabbi pangeran kula al a'la kang maha luhur salasan hale ping 3 au saban utawi ping 7 au asran utawi ping 10 iku talamun ana sapa sira iku munfaridan ijen summa rafa mongko nuli ngangkat sira ra'saka ing sira-sira minas sujud saking sujud mukabbiran hale takbir hatta ta'tadila sehingga jejeg sira jalisan hale lungguh wajlis lan lungguh sira ala rijlika ing atase sikil sira al yusra kang kiwa wansib lan ngadekaken sira qadamaka ing delamaan sira al yumna kang tengen wada' lan nyeleaken sira yadaika ing tangan loro sira ala fakhidaika ing atase pupu loro sira wal asabi'u lan utawi pira-pira driji iku mansyuratun den beber wa qul rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajbur wa'afini wa'fanni wa kulan maca sira rabbi duh he pangeran kula ighfir mugi nyepura tuan li ing kula warhamni lan mugi melasi tuan ni ing kula warzuqni lan mugi paring rezeki ni ing kula wahdini lan mugi nedaken tuan ing kula wajburni lan mugi nambeli tuan ing kula wa'afin lan mugi marasaken ing kula wa'afu anni lan mugi ngapura tuan ing kula summa nuli sujud summasjud mongko nuli sujud sajadatan kelawan sujud saniatan kang kaping pindho kadzalika kaya mengkono kang kesebut summa atadil jalisan jalsatan wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kabbir lirruku'i warfa' yadaika kama sabaqa muddat takbira ila intihai ruku'. Kemudian setelah selesai membaca surah, kemudian kabbir lirruku' warfa' yadaika. Warfa' yadaika, diangkat tangannya. Takbir mau ruku' itu diangkat tangannya. Di dalam kitab Safinah itu disebutkan yusannu raf'ul yadaik fi arba'i mawadi'. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan itu ada pada
4 tempat. Fi arba'ati mawadi'a. Pertama, inda takbiratul ihram. Nalika takbiratul ihram. Kedua, indar ruku'. Nalika mau ruku'. Yang ketiga, indal i'tidal. Nalika i'tidal, bangun dari ruku'. Yang keempat, inda qiyami min tasyahudil awal, bangun dari tasyahud awal. Hanya itu yang disunahkan, mengangkat. Jadi kalau takbir intiqal yang kedua atau yang keempat itu enggak disunahkan angkat. Bangun dari rakaat pertama, bangun Allahu Akbar, ini enggak boleh diangkat. Allahu Akbar langsung, Allahu Akbar. Tapi ketika setelah tahiyat awal atau tasyahud awal, Allahu Akbar, ini diangkat. Sunnah. Jadi takbiratul ihram, kemudian indar ruku', nalika mau ruku', Allahu Akbar, bangun dari ruku', Allahu Akbar. Mau sujud tidak disunahkan, tidak ada sunnah mengangkat tangan. Ya, baru satu lagi itu setelah tahiyat awal, bangun untuk rakaat ketiga pada sholat selain subuh. Tuh ya. Tsumma kabbir, maka takbir alir ruku', krono ruku', warfa' yadaika, dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian tsumma do' rohataika ala rukbatai. Kemudian letakkan ya telapak tangan kita ala rukbataika, di atas lutut, dua lutut. Kemudian ininya dijeber. Jeber itu ya maksudnya jangan rapat sekali. Ini dibuka dan posisi benar-benar menempati lutut. Kalau posisi anggota tubuh kita normal. Tapi kalau dalam kondisi tertentu tidak normal, ada ketidakseimbangan, maka boleh disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena nanti pada akhirnya yang harus diperhatikan adalah meluruskan lutut, kemudian meratakan wa mudda dhahraka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan. Jadi antara geger apa sih? Punggung, leher dan kepala itu seperti ini posisinya, seperti papan lurus. Seperti papan. Posisinya seperti ini, antara pun agak sedikit belok ya pasti, sebab mendekati angka 7 tapi tidak terlalu 7. Dan tidak bisa kita pakai sujud siku-siku, nggak mungkin. Siku-siku nggak mungkin. Kalau siku-siku bisa jatuh, sok aja dipraktikan. Kalau posisi kayak siku-siku nggak berjatuh. Ya, jadi posisi hampir ke angka 7, tapi lurus. Ini lurus, kemudian antara punggung dengan leher dan kepala lurus. Nyaris lurus lah, lurus sekali sih nggak mungkin. Malah kalau uji cobanya itu biasanya meletakkan air ya misalnya di atas baskom atau ceret, itu ada airnya, itu diletakkan di atas punggung yang orang sedang ruku benar, itu pasti tidak akan jatuh. Kalau kitanya posisinya miring ya kan nggak mungkin kan bisa. Jadi diupayakan begitu, walaupun tetap saja susah biasanya. Jadi kepala harus sebisa mungkin lurus. Cuman umumnya kepala itu biasanya lebih nunduk, lebih pendek dari badan. Terus posisi mata itu sebenarnya yang paling bagus terbuka, jangan terbejak. Melihat.
Kecuali, ada kecualinya. Memang kalau tidak terpejam nggak bisa khusyuk misalnya, ya maka demi khusyuk boleh memejamkan mata. Tetapi kalau kita bisa khusyuk, bisa konsentrasi dengan mata terbuka, terbuka. Dan ini setelah diteliti oleh beberapa pakar kesehatan itu ternyata sangat penting untuk melatih otot mata. Jadi saat kita ruku, pandangan agak jauh, dan saat sujud, pandangan dekat. Tapi posisi mata tetap melek. Jangan. Jadi melatih otot mata. Katanya sih, kata para peneliti. Melatih otot mata. Jadi mata melihat jauh dan dekatnya itu diatur berdasarkan itu. Jadi saat sujud kan kita nempel. Itu mata tetap melihat ke posisi objek di bagian bawah. Tempat masjid, di tempat sujud itu. Ya. Tapi umumnya terpejam ya. Kapan sujud merem ya. Atau meremelik. Mata sedikit kijep-kijep tah. Ya. Mustawiyan kas-sahifatil wahidah, seperti papan yang satu yang lurus. Wajafi mirfaqaika anjambaika. Nah, ini bagi laki-laki posisi ini jelas dibuka. Posisi tangan sikut dibuka. Kalau perempuan masuk ke dalam. Ya, menurut Imam Ghazali untuk perempuan wal mar'atu la taf'alu dzalika bal tadummu, membulakan ke dalam. Dan ini dilakukan saat sujud juga sama, ruku dan sujud sama. Kenapa? Ya tahu sendirilah jawabannya. Tahu ba'da ila ba'din wa qul subhana rabbiyal azim wa bihamdih thalathan. Nah, ini pertanyaannya, mengapa ada kalimat al-azim, agung? Kenapa saat sujud al-a'la? Ya, saya memahami, pemahaman saya, al-azim itu kan menggambarkan keagungan. Keagungan. Seperti kita sedang menghadap Sang Maharaja di singgasana itu. Jadi kita merasakan keagungan Allah itu sebagaimana kita sedang menghadapi seorang Sang Maharaja. Sedangkan pada saat sujud itu kalimatnya al-a'la. Kenapa al-a'la? Karena posisi kita itu sedang berada pada posisi sangat rendah. Sujud itu adalah posisi paling rendah. Tetapi di balik kerendahan itu, menurut banyak riwayat, posisi yang paling dekat dengan Tuhan itu justru saat sedang sujud kita. Posisi yang paling dekat dengan Allah itu saat sujud. Saat sujud itulah kita sedang merasakan betul ketinggian Sang Maha Pencipta. Sedang merasakan. Saat sujud itulah sebenarnya peluang kita untuk merasakan makna dari as-sholatu mi'rajul muslimin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang Islam. Itu saat sujud, mesti kita merasakan itu. Sangat mungkin. Dan posisi itu memang luar biasa. Kenapa? Saat sujud itu tidak ada kelas. Orang sujud tak berkelas. Di belakang pantat kita yang diangkat itu bisa saja ada presiden, ada gubernur, ada bupati. Tapi dalam posisi kita tidak sholat kan marah. Dipledingi. Saat kita sholat kan tidak ada satupun yang protes. Walaupun di belakang kita ada raja. Kenapa? Karena kita semua sedang merasakan berada pada posisi sangat rendah di hadapan Tuhan. Makanya anggota tubuh kita yang paling mulia yaitu wajah, ternyata letaknya berada di bawah pantat. Di bawah pantat. Pantat itu sering diibaratkan bagian tubuh yang paling dianggap paling jember ya, pokoknya paling blesak lah. Itu dibalik. Kepala ada di bawah,
Yang paling mulia, sesuatu yang paling tidak mulia ada di atas. Ini filosofinya adalah kita benar-benar sedang tak berdaya dan tak bernilai di hadapan Tuhan itu saat sujud. Saat kita menyadari betul itu, itulah kita sedang mengalami peristiwa Mi'raj. Sedang masuk ke alam, ya kalau kita bisa masuk ke wilayah thariqah, itu kita masuk ke alam-alam yang namanya musyahadah, alam penyaksian langsung. Seperti itu. Itu makna sujud. Ya. Saya lanjutkan. Jumlah bacaan yang umum disunahkan 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tetapi kalau sholat kita sendirian, nah itu bagusnya ditambah. Sab'in atau ashrin, ya 7 kali atau 10 kali. Jangan dibalik. Kalau jadi imam 7 kali, ketika sendirian dipercepat, itu namanya memberatkan makmum. Ya, kalau sendirian mestinya lebih panjang sholat tuh, sujudnya, rukunya lebih panjang. Itu perbedaannya kita ikhlas tidak amal tuh begitu sebenarnya. Kita bisa melihat amal ya kita tuh ikhlas atau tidak tuh justru ketika kita bisa melakukan perbedaan, melakukan amaliyah saat di tempat yang ramai dan sendirian. Ketika sendirian kita benar-benar khusyuk misalnya, lama menikmati, saat banyak orang yang agak gelisah. Tapi kalau dibalik, saat sendirian kita gelisah, saat di banyak tempat itu kelihatan kayak khusyuk. Nah ini khusyuk yang kita tampilkan ini adalah drama, ya sinetron. Nah itu yang harus kita mulai berlatih untuk merasakan. Ada kalanya amaliyah kita itu masih bersifat drama kumbara, drama, masih bersifat pura-pura, bermain peran sebagai imam yang khusyuk, bermain peran sebagai, ya pokoknya sebagai yang khusyuk itu bermain peran. Seperti ketika kita nangis saat berdoa bersama di hadapan jamaah, kita bisa meneteskan air, benar menetes air mata. Tapi ketika sendirian malah nggak pernah bisa nangis. Ini kebalik, sangat terbalik. Jadi nangis di depan kamera dengan nangis di depan nangis yang benar-benar akan memadamkan api neraka adalah tangisan kita di malam hari, tangis penyesalan atas segala perbuatan buruk kita. Tetesannya itu, tetesan air matanya mampu memadamkan, mendinginkan api neraka, panasnya api neraka. Luar biasa. Walaupun setetesnya ini mampu memadamkan api neraka. Berarti ini energinya kuantum, super kuantum. Mungkin setetes air mata kita di malam hari mungkin bernilai seperti bom nuklir yang mampu meredam kekuatan lain. Itu seperti itu mungkin. Ya. Kemudian itu hasanun. Jadi menambah 7 atau 10 bacaan tasbih saat ruku sendirian atau sujud sendirian itu hasan, lebih bagus. Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman rfa' yadayka qailan. Kemudian kita bangun sambil mengangkat kedua tangan. Setelah selesai, lalu qail sami Allahu liman hamidah. Allah dengar siapa saja yang memujinya. Fa idza stawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Ini bacaan i'tidal. Ada yang menggunakan bacaan lain ya. Memang ada beberapa riwayat bacaan i'tidal. Ada yang juga membaca sami Allahu liman hamidah itu hanya dibaca oleh imam. Kemudian makmum hanya membaca Rabbana lakal hamd.
Ada yang begitu. Enggak dilanjutkan. Padahal kita umumnya orang Indonesia yang Syafi'iyah membaca lengkap. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi yang membaca Sami Allahu liman hamidah kalau di beberapa masjid itu adalah imam. Kemudian Bilal di belakangnya. Bilal itu membaca Rabbana walakal hamd biasanya. Lain dengan Bilal yang nongkrong, yang lain sholat ya Bilal gitu. Ada yang begitu. Nongkrong di mobil, sing sembahyang ngarep. Bilal abad milenial. Ya. Wa in kuntal fil fariidhah subhi faqra al-qunut fil raq'atil tsaniyah. Kunut fi i'tidalika minar ruku' tsumma sujud mukabbiran ghair rafi'. Kemudian sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Wadha' awalan 'alal ardi rukbataika tsumma yadaika tsumma jibhaka. Kemudian letakkan yang pertama kali adalah kedua lutut dulu. Jadi bukan tangan dulu, lutut dulu. Lutut, kemudian baru tangan, setelah itu jabhah, batuk, lalu hidung. Jabhah, lalu hidung. Kalau bisa sih memang sempurna dua anggota ini nempel. Jabhah dan anfun. Tapi kalau tidak bisa, boleh hanya jabhah saja. Karena faktor tertentu, hidungnya hidung Jawa susah, ya maka jabhah saja. Ya, yang sempurna ini. Yang paling sempurna begini, tapi ada yang di sini. Siapa ngecap ireng? Ya, jabhah dan aja sampai ireng loh. Saya aja kesalahan ini, ada item-item kesalahan sujud. Jadi karena ini bukan atharis sujud. Setelah saya baca tafsir, banyak tafsir. Atharis sujud itu bukan jidat hitam, bukan. Atharis sujud itu maknanya macam-macam sekali. Ada wajahnya yang jernih, tambah murah senyum, wajahnya enak dipandang, sedap itu atharis sujud. Ya. Ya. Kemudian tadi setelah jabhah baru letakkan wadha' anfak mal jabhah. Wajafi mirfaqaika anjambaik. Kemudian meletakkan tangan, sikute rada benggang. Wakil batnaka, kemudian ininya perutnya di lempit itu maksudnya aja jadi diratakan sujudnya. Posisi diangkat ke atas perutnya. Ya. Jadi gelembreakan. Dan sampai ini nempel ke paha. Jadi antara perut dan paha harus ada jarak. Wal mar'atu la taf'alu dzalika. Sedangkan wanita tidak boleh melebarkan kedua tangannya, tapi letakkan ke dalam, ya, sebagaimana tadi ruku ke dalam. Wadha' yadayka 'alal ardi hadh wa mankibaika. Kemudian meletakkan tangan di atas lantai, meluruskan dengan mankibaik, tangannya lurus, benggang tapi lurus antara telapak tangan dengan. Jadi ini orang-orang teman-teman kelompok sebelah sih pelatihan begini luar biasa, dilatih sampai tata, sehingga yang baru belajar kemarin sholatnya udah luar biasa kelihatan bagus sekali secara gerakan, karena ada pelatihan, ada diklat sholat, diklat gerakan sholat. Saya lihat saja mereka yang dari kelompok sebelah itu yang pelatihan begitu. Bagus kalau sholat. Gerakannya bagus. Ya cuman ya
mereka tidak memperhatikan apa yang dinamakan khudu wa tawaddu, apa? Khudu, khusu, tawaddu, satunya tadarru, kurang memperhatikan faktor itu. Sehingga bebas mau garuk-garuk begini juga boleh. Kita kan ada tata caranya bagaimana kita bergaruk tangan, kalau memang menggaruk di sini atau di mana itu kan ada tanya. Garuk begini kan nggak boleh kalau langsung. Tapi kalau garuk begini tempelkan dulu tangannya itu. Jadi satu jeriji saja. Atau yang lain nempel supaya tidak bergerak semuanya. Kalau ini bergerak 100 kali juga nggak apa-apa. Sampai korengan nggak ada masalah. Yang jadi masalah justru keluarnya darahnya itu. Kan bermasalah kedua. Garukannya nggak masalah, tapi keluarnya darahnya bermasalah. Kan menetes. Ya. Kemudian waqul subhana rabbiyal a'la thalathan aw sab'an aw ashran in kuntan munfaridan. Kalau sendirian ya 7 atau 10. Kalau berjamaah 3 kali udah bagus, maksimal 3 saja. Jangan ditambah. Malah waktu tarawih ya 1 juga nggak apa-apa. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Tapi melasing. Yang tuanya kasihan. Tsumma rfa' ra'saka minas sujudi mukabbiran. Kemudian mengangkat kepalamu dari sujud sambil membaca takbir hatta ta'tadila jalisan, sampai lurus jejak duduknya. Wajlis ala rijlikal yusra, telapak kaki kiri didudukin oleh kedua pandat kita, ya, didudukin. Sedangkan telapak kaki kanan diberdirikan. Wansib qadamakal yumna, dirikan, jejegahkan mendhuwur. Itu aturannya begitu. Cuman ya prakteknya banyak yang lempreh kaki kanannya. Waduh, kalau lagi ada halangan gak ada masalah. Itunya namanya duduk. Duduk apa nih? Iftiros apa tawarruk? Iftiros. Kalau tawarruk itu ketika tahiyat akhir tawarruk. Ya. Wansib qadamakal yumna wa dha' yadaika ala fakhidzaika. Ya. Letakkan tangan kita di atas paha. Wal asabi' mansyurun. Wa qur rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'afwan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, ini ada sedikit perubahan susunan. Kalau yang biasa kita baca kan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Ini redaksi di bidaya ini Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'afwan. Tsumma sujud sajadatan tsaniyatan, kemudian sujud yang kedua, kadzalika tsumma tadil jalisan jalsatan al-istirahah fi kulli raka'atin. Kemudian duduk istirahat. Nah, duduk istirahat sebenarnya kalau mau konsepnya adalah konsep duduk istirahat itu seperti duduk di antara dua sujud, maka posisinya tadi telapak kaki kiri didudukin, telapak kaki kanan berdiri. Ada juga yang duduk istirahat, jalsatal istirahah itu dengan pola ininya berdiri seperti orang mau bangun tapi duduk sebentar. Ada yang polanya begitu. Ada tetap begini. Ada yang begini. Mana yang paling tepat? Dua-duanya ada sumbernya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau yang biasa dilakukan sih sebenarnya istirahat duduk biasa dan bangun lagi. Ya, itu namanya duduk istirahat. Dan hanya ada pada rakaat ke-1 dan ke-3. Pada sholat rakaat ke-1 pada sholat subuh dan sholat maghrib, rakaat ke-3 ada pada sholat isya, zuhur dan asar. Ya.
La tasyahuda aqibaha. Ya ini untuk thumma taqul wa tad'u yadina 'alal ardi wa la tuqaddim ihda. Kemudian letakkan tangan kedua tangan ke atas di atas sajadah lalu bangun. Jadi sebelum bangun tangannya diletakkan dulu ke atas baru bangun. Itu duduk istirahat. Ya. La tashhadu aqiba thumma taqulu ta'ala wa tadul yadina 'alal ardi wa la tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa' wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ya rabbana tunjina bihim jami'an. Allah